Tunggu dulu. Ya, ya baik. Di video kali ini pembahasan tentang mahasiswa praktek jemaat karena pertengahan tahun itu mahasiswa STT Intim khususnya pergi praktek, ya toh? Hmm, Ya, pergi betul. praktek dan kita tanya-tanya kabarnya mereka. Bagaimana kabarnya di tempat praktek? Eh, Nyaman kah tidak? Mau minta pulang kah? Sudah dapat pacar kah? Masih masih bahagia aja. Nah, ini gunanya. Video kali ini tujuannya itu tanya-tanya kabarnya mereka seperti apa. Ya, Utma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Oh puji Tuhan Wih, ya, baik, baik, baik. alhamdulillah. Tuhan baik kalau saya. Di mana? Halmera. Ya, jadi saya di Halmahera, Gemi. Ya, memang apa lokasi pasnya di mana? Kalau kami di sini tuh Kak, mau Nah, dibilang lokasinya itu pesisir, tapi tidak sampai yang kayak teman-teman yang ada di Papua yang betul-betul dia dekat sekali dengan pantai. Kami mungkin ada 1 kilo dulu jalan baru sampai di pantai itu. hmm, Jadi posisinya ini saya ini ada di jalan antar kalau mungkin ke Tobelo itu pasti lewat di kampungnya saya di Tobe di sini. Jadi lewat hmm. kalau dari Ternate ke Tobelo itu harus lewat sini jalan transportasinya. Nah, jadi apa nama ini, nama tempatmu spesifiknya? Kalau saya di sini desa Tobe Lemahino. Jadi ada dua desa karena kan ada pecahan juga lagi desa toh. Oh, ya, Desa ya, ya. Mekar pertamanya Tobe, tapi karena terlalu banyak makanya Mekar menjadi Lemahino lagi di sini. Jadi saya di sini tempatku pas di Lemahino. Kok tambah Jemaat kurus? itu lagi. Tidak tahu saya. Saya banyak orang bilang kau tambah gemuk, kau tambah. Tidak tahu Oh, bagaimana saya. Tidak tahu. oh, orang bilang kok tambah gemuk. Iya dibilang tambah gemuk saya. Oh, entah karena cukuranmu kah? Karena saya sudah tidak pernah lihat kok, tapi kayak kurus kok hitam, Oh iya memang kak, dekil saya kok. hitam, hitam sekali di sini karena ini baru-baru pulang tadi yang kakak kabar saya tuh. Itu saya Ya, ada berapa 1 minggu di sana Morotai. Morotai itu terkenal di sini dengan panasnya. Dibilang saking panasnya itu dibilang ada 2 matahari keren kalau di sana. Kebetulan kami di sana kemarin untuk ikut kegiatan pemuda. Nggak tahu kalau di Gepil pertemuan apa ya? Kalau namanya kegiatan pemuda yang semuanya Gepil, pemuda Gepil kumpul. oh, ya, 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 ya. Ini Itu apa? di sini. Aduh, saya lupa lagi. Padahal saya Weh, kak, biasa ikut. weh. Iya, iya, tahu, 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 Potong tahu. itu, potong itu. Masa dilupa Gepil. Aduh, lupa saya. Iya, iya, iya. Nah, itu yang saya ikuti selama 1 minggu, makanya hitam dekil begini. Hmm. Karena kita kan kemah. Malah saya lebih tahu ingat GKST. GKST itu HPIP. Untuk kumpul-kumpul gitunya. Untuk rayakan ulang tahunnya juga sekalian. Untuk Nah, pemuda GKST. Ah, bagaimana kau 1 bulan? Aduh, untuk ini perjalanan satu saya bulan. mau tanyakan ke kau ini. Kok ada Nah perasaan ini, rindu kamu pulang? ini nah kak. Pada saat saya pertama kali datang di sini toh, Nah, sempat kemarin karena saya di sini sekarang pendeta itu tidak ada. ah, Tidak ada dia sudah 1 bulan tinggalkan saya karena ada sakit juga. Dia sekarang di hmm, Manado toh. Jadi cuman hmm, kita di sini. Nah pada saat itu kan dia bilang pendeta kok saya mau pergi Manado baru pasti kalau saya pergi Manado nih saya tidak lihat mau melayani kan saya pergi hmm, 1 bulan. Dibilang nih jalan tengahnya tuh harus kau naik pertama naik mimbar minggu pertama tuh. Jadi pada saat saya datang kemarin itu hari kak mungkin dari Makassar naik pesawat sampai kemarin naik speed baru 4 jam lagi kemari langsung dikasihkan tugas itu khotbah minggu makanya kemarin tuh sempat agak ya lain-lain saya rasa aku bilang wis enggak bisa kayak enggak bisa kak tapi ternyata puji Tuhan bisa hmm. gitu kan. Kau bagaimana lewati itu? Apa itu kak Kan kau berdoa bilang agak kayak mungkin kurang apa ya, kurang enggak optimis kau yakin atau bisa bisa. pesimis dan kondisimu pas baru datang Oh, itu. iya sih memang saya enggak yakin kalau saya bisa kak Ah, tapi terus bagaimana kau karena atasi? Dan berdoa akhirnya bisa kau lewati. berdoa mungkin itu yang dibilang iman toh jadi saya berdoa Ush, luar biasa. berdoa saya bilang begini minta tahu juga apakah ini kesaksian atau apa tuh saya bukan sih Hmm. kayaknya kesaksian
Saya bilang begini, satu kali buka saja ini ayat. Saya buka Mi, langsung saya dapat Amsal itu. Ini Utma, saya tahu orangnya bagaimana tuh. Wes, saya Termasuk tenang-tenang. gue yang sering sama-sama nongkrong. Sering sama-sama nongkrong. Ah, Padat tidak iya, pelayananmu di situ? Tunggu itu tuh, padat padat, dulu tidak pelayanan. Hah? padat sekali. Jadi Padat, padat toh? padat. Ada sampai biasa Kak, satu hari itu 3 kali melayani. Iya 3 kali. Dari ibadah Hmm. sekolah minggu, kombapa, lingkungan. Saya tahu kau karena sering biasa nongkrong di Makassar. Kau jarang itu yang namanya pelayanan. Iya kayak Jarang jujur ke saja pertama pelayanan. kali belum pelayanan di Jarang Makassar. ke Banyak pelayanan. saya tolak. Iya, jarang ke pelayanan. Terus tiba-tiba kau dapat ah, padat begitu pelayanan. Bagaimana kau rasa? Kalau mau dibilang stres Kak. Stres, jujur saya stres kemarin. Tapi dalam berjalannya waktu toh kan 1 bulan bisa lewat itu. Yang minggu kedua, seminggu pertama, minggu kedua itu stres betul. Karena itu terus mau ke Sampai jalan, gue bilang ini kalau 2 bulan mau ke jalannya betul ini. Begini-gini terus ini pusing saya. Tapi lama kelamaan 1 bulan misalnya di sini, puji Tuhan aman-aman terus sih. Dan ya sekarang mulai terbiasa dengan itu. Yang banyaknya padatnya pelayanan. Santai-santai sekarang. kau sudah berapa kali sebut bilang puji Tuhan? Iyo kan Tuhan terus sekarang penolongku ini. Kau mau apa? Setidaknya dari tutur katamu tuh ya ini tuh apa banyaklah Ada ininya perubahan. meneduhkan meneduhkan. Banyak yang berubah. Ah, Jadi kau rasa dari tidak itu? Kau rasa tidak perubahanmu sendiri? tidak sih Kak. Jujur Rasa enggak sekali. kurasa. Tidak kurasa ini perubahan kayak bicaraku kayak begini. Enggak. Atau karena pas di depan Karena kamera ini. tidak. Biasa jika begitu kemarin yang kalau di depan kamera tuh. Eh, Tapi mungkin efek itu bilang lingkungan tuh Kak. Jadi lingkungan lagi ush, yang ngajak begini. Begitu. Tapi kalau ini apa? apa itu? Bagaimana ini? eh apa? Ini tadi kembali lagi tadi. Kau akuin das? Kau akui tidak tuh? Kalau kebiasaanmu yang selama kuliah dan setelah pelayanan itu beda tuh. Soal masalah ketepatan waktu, bangun, kok Saya akui lebih banyak padat betul. pelayanan dibanding lebih banyak nongkrong-nongkrong. Iya betul saya akui itu. Nah, Lihat. itu bagaimana caranya menyelesaikannya? Karena yang dibilang penyesuaian itu pasti susah tuh. Yang kayak Mm, terbiasa mikir sudah malas-malasan, terus tiba-tiba dapat padat pelayanan. Apa yang kayak motivasimu supaya bisa uh, mungkin grup? bukan Hmm, bukan lebih kepada motivasi kalau saya Kak, tapi kepada kayak apa itu? ketidakenakanku. Jadi kayak seakan-akan karena tidak enak aku situasi memaksakan kau untuk bangun cepat begitu. Jadi Hmm, bukan lagi yang kayak dibilang harus Kak semangat, harus Kak begini, harus Kak bangun cepat. Tapi karena memang situasi yang kayak dibilang buat Kak untuk harus bisa begitu jadi itu kulakukan saja hmm. lebih kepada yang aku bilang tadi Berarti sebenarnya kalau mau ketakutan dipikir-pikir tuh, bukan bukan kembali apa lagi. ya. Misalnya kalau dipikir-pikir, berarti kalau pergi pelayanan begini sebenarnya kurang efektif Ji. Karena ya memang 2 bulan pasti akan tetap dalam Iya, situasi yang terpaksa. iya Nanti kalau betul. setelah semakin lama akan terbiasa Ki, akan kembali ke lagi. Kalau memang malas akan kembali di malas. Begitu. Betul, iya, enggak tahu kalau tapi betul sih Kak. Bagi saya Ya, dua dah. bulan waktu yang kurang untuk PJ. Ini Eh, poin pertama. Menurutmu kurang itu untuk 2 bulan itu, waktu 2 bulan iya dua untuk bulan PJ. kurang ya? Menurutmu Kurang sekali. Sampai-sampai kurang? itu banyak teman-teman pemuda aku di sini sama majelis jemaat yang bilang begini. Ih, Utmah, kita tidak rasa sudah 1 bulan mau kau di sini. Hmm. Tidak lama tinggal 3 minggu kau di sini. Kita tidak rasa sekali tuh baru mau kau pulang begini. Padahal masa-masa antara 1 bulan, antara 2 bulan mau 3 bulan itu sebenarnya masa-masa yang bagus kau untuk
karena kita sudah ada relasi sama-sama dan mereka saling mengenal diri. Kalau dibilang kan 1 bulan pertama itu berarti masih bagaimana kita melihat toh. Tapi kalau 2 bulan, 3 bulan itu bagus sebenarnya untuk di situ bangun betul relasi. Bagaimana kayak kita eh, bisa baca orang itu. Misalnya pemuda toh, pemudanya nih, oh persekutuan pemuda sekarang nih jelek. Jadi bagaimana cara kita untuk kasih bagus kembali. Soalnya di 2 bulan itu, waktu 2 bulan itu, bukan waktu di 1 bulan begitu. Itu yang tidak buat tidak cukup biasanya. Kok nyaman enggak sih di situ? Nyaman kak saya. Hmm? Nyaman, nyaman. Coba Jujur, kasih ke ini alasan kenapa kok nyaman di sana. nyaman karena orang-orang di sini terbuka dengan saya. Terus kalau misalnya masalah makanan jangan kalau masalah makanan di sini kak tiap hari itu orang karena ada aja tidak menutup kemungkinan ada aja orang yang PJ biasa toh dia masih pikirkan soal makanan tidak menutup kemungkinan itu sampai sekarang ada mungkin di angkatan-angkatan yang buat tapi kalau saya di sini untuk masalah makanan puji Tuhan aman masalah relasi juga teman-teman pemuda terbuka semua sama saya meskipun ya untuk masalah mabuk-mabukannya tidak bisa kuhentikan memang tuh kalau mabuk-mabukannya mereka karena itu lagi akan Ah, jadi orang dilihat malaikat kak kalau begitu. itu tadi. Kau yang saya kenal tuh. Kau ini pelawak. Kau ini pelawak lah. Pelawak di tongkrongan lah. Kau ini yang entah kau yang melucu atau kau yang jadi bahan lucu-lucuan kalau lagi kumpul-kumpul. Sedangkan tuh pergi pelayanan kadang apa ya Harus serius begitu sifat-sifat kayak begitu toh maksudnya harus dihindari karena kayak kita yang harus ya itu toh anu jemaat yang kayak penilaian. tegas gitu. Kok masih citramu sebagai Utma yang lucu-lucu? Kau tetap bangun tidak di jemaat atau kau rubah image-mu? Kalau kan biasanya kalau bisa dibilang kalau di kampus kan tuh kak, ya kita lihat biasa kayak mau dibilang bicara kotor ke ada, terus juga bagaimana ini di kampus ya. Memang kita ada tuh kalau belum makanya tuh sempat ada keluar kata aku belum begini. Tuhan mau kak biar main di sini kak kampus begini tapi kalau di jemaat jangan sampai begini kak kayak sampai kayak orang anto. Jadi saya mesti bawa tetap masalah keterbukaanku, masalah keceriaanku saya bawa kemari. Itu kalau dibilang so berapa jemaat ini yang saya tembak kita sampai-sampai nanti ada mau jemaat sebelah lagi mau panggil saya pergi ibadah minggu karena dibilang bagus khotbahnya kayak tidak tegang orang itu dibilang. Jadi saya mau ke jemaat Israel lagi nih. Minggu ini kayaknya kalau tidak salah tukar sama PKR. Kau sebelum ke Halmahera, kau sudah pernah naik mimbar? Selain di kampus ya, maksudnya Sudah. di gereja. Sudah di waktu praktek mandiri kok kan bukan waktu saya temani anak-anak adik-adik GTM gue observasi dulu tahun lalu. Nah kan di situ ngajak merokok karena naik mimbar itu 4 kali kan naik mimbar di situ hari. Jadi situasinya itu agak bisa aku ambil begitu sedikit. Jadi makanya itu terlalu nggak juga tuh kak mau bilang percaya diri. Iya percaya diri juga tuh harus memang percaya diri. Ya, jangan Kau waktu begitu. praktek mandiri, kau masih ingat tidak berapa kakak jemaatmu? Praktek mandiri kan kami di kota kak kemarin. Oh, memang sudah langsung dapat kuota ya? Iyo kan iyo di kota kami. Jadi indah ada kan naik mimbar itu di kota. Nanti observasi yang temannya adik-adik itu biasanya. Kan ada observasi yang temannya adik-adik baru di situ kak naik mimbar. Sebagai anak yang mungkin kau lebih bisa kenal yang anak-anak tongkrongan sekali lah. Bagaimana rasanya di mimbar? Naik mimbar. Ya. Bagaimana? Ada orang bilang biasa panas toh kak. Apa? Ada orang bilang biasa panas toh. Panas. Iya, Kau? kadang ada yang biasa bilang begitu tuh, ada yang bilang biasa begitu. Hmm. Tapi saya lebih kepada kayak rasa kayak dingin kak, mungkin gugupku Gugup. dingin, iyo dingin tapi keringat, dingin tapi keringat. Jadi itu lututku, makanya tuh kak
kenapa lebih senang Kak di ibadah mimbar, ibadah hari Minggu tuh untuk naik mimbar daripada ibadah-ibadah pelayanan-pelayanan lain. Karena itu kakiku bisa bergerak di bawah. Maksudnya tidak dilihat kalau bergerak kakiku. Mau gemetar bagaimanapun itu bisa aku gerakkan. Jadi bisa kayak kembali ke ambil napas begitu. Sementara kalau ibadah-ibadah biasa, ya kan terlihat betul kita mulai dari bawah sampai atas tuh. Jadi kayak terpaku terus kayak dengan gerakan tak yang itu kalau dibilang. Makanya itu yang bikin susah biasa. Kalau saya. Jadi harus kami memang lebih banyak bergerak kalau saya cerita atau khotbah. Itu Kau gitu tadi yang kan sempat bilang banyak yang bilang bagus khotbahmu gitu iya. begitu. Nyata Iya puji Tuhan gitu. ya. Dia bilang Kau begitu. sendiri lihat khotbahmu bagus tidak? Mungkin bagaimana kak ya? Karena saya memang ada yang kakak lihat apa pendeta pendeta siapa lagi yang Ini itu siapa cok? yang dari Gemit itu Andi Manobe. Ah, oke, kenapa? Nah itu kan cara-cara itu yang kayak mau kak buat tuh. Jadi apakah mau bilang dari diriku sendiri nih yang harus melucu juga atau memang karena kesukaanku memang melucu makanya khotbahku itu banyak yang melucu-melucu terus juga kisah-kisah saya angkatkan kisah-kisah sama memang lebih banyak motivasi-motivasi kak yang saya ambil dari dalamnya itu. Oh, Khotbahku. oke. Begitu, Kau Kak. memang banyak unsur apa ya jenakanya di khotbahmu itu banyak kau mainkan. Iya banyak-banyak Ketawa main-main. aja, ketawa aja jemaat. Iya, maksudnya kayak misalnya tuh kak. Nah, Jadi coba, situasi juga coba, sebenarnya. kasih ketawa dulu saya kasih Enggak, ketawa. Ah, misalnya tuh coba. saya lihat situasi sebenarnya kayak misalnya saya lihat tuh shalom Bapak Ibu bilang begitu tuh Shalom. bilang shalom. Tapi kan ada yang kayak masih mengantuk tuh langsung kayak begini, kita ada lagi yang mengantuk, shalom yang di belakang, kayak begitu semua. Jadi kayak berani untuk eh, Ah, shalom hmm, yang di lantai 2 hmm. gitu. Jadi kalau ada di lantai 1 yang bicara, bukan yang di lantai 1 ya, yang di lantai 2. Nanti shalom di lantai 1. Begitu gitu saya. Jadi kayak Ah, permainkan soal jika atau shalom ibu-ibu, shalom bapak-bapak, bagaimana bapak-bapak berhasil kalah? Karena apalagi kami sini kan, jadi itu makanya gue bilang lihat situasi karena banyak orang yang suka bola, terus kan ada sekarang Euro main. Itu hmm. kayak, ya bagaimana bapak-bapak, jarang ikut ibadah minggu karena nonton bola ya. Bagaimana ibu-ibu, Basi. betul itu tidak begitu. Jadi kayak situasi-situasi begitu yang buat ku ambil yang kayak begitu sih semua. Untuk itulah kurang kok saya di jujur nih kurang kok lebih kepada latar belakang kok kurang. Kalau Ah, jadi latar belakang kok itu saya kak kan ada orang yang betul-betul itu nah sampaikan secara terstruktur toh. Jadi kayak saya latar belakangku itu siapa penulis itu saja siapa penulis terus juga kenapa sampai dibilang misalnya kitab Injil Matius siapa tahun berapa itu di cuman itu terus sih nanti jadi cepat itu yang cepat sekali itu mungkin ada 2 menit atau 3 menit kak di latar belakang itu baru hmm. langsung masuk isi itu pun masuk isi kak jadi eh, misalnya kalau kita lihat berapa kemarin nih yang orang lama orang baru itu saya lupa lagi. Nah, itu kan bisa langsung ambil anunya saya kok contoh-contoh ambil kan poin per poin, poin per Hmm. poin. Misalnya seperti apa itu kesetiaan. Jadi bisa saja itu kesetiaan. Ku ambil misalnya di anak muda setianya bagaimana, di orang tua setianya bagaimana, di keluarga setianya bagaimana. Jadi begitu gitu. Kau pernah tidak merasa bahan khotbah? Kayaknya saya perilakuku tidak layak untuk bawakan khotbah ini. Itu Kak. Karena kan jujur ini, Hmm. saya sempat berpikir begitu. Bukan karena saya tidak mau juga menyinggung bukan apa ya tidak mau menyinggung diri sendiri karena kan saya juga minum di sini minum sama anak muda sini untuk bahan Hmm. tapi minum tapi tidak pernah saya bawakan itu dibilang khotbah minum Nah, mabuk terus mabuk mabukan mabuk terus mabukan kayak mana itu mabuk kalau misalnya memang misalnya topik itu memang mabuk dibutuhkan mabukan untuk kau bawakan. mabuk mabukan misalnya mabuk mabukan bukan tuh minum minum mabuk mabukan begitu Kak Hmm. karena kan tidak salah saya Bagaimana nih? minum banyak jadi kalau ya itu aku bilang kalau masalah minum-minum kan kalau saya bilang enggak aku larang tapi kalau misalnya mabuk berarti orang itu yang salah bukan minumannya. Itu saya biasa kau artikan di sini. Tapi memangnya apa dalam perjalananmu selama 1 bulan ini?
selain itu ada nggak topik yang menurutmu saya juga tidak ini, enggak, maksudnya kayaknya saya tidak lakukan ini atau saya juga langgar ini tapi akhirnya saya bawakan ini. Lebih banyak ke kekeluargaan, Kak. Hah? Keluarga. Bagaimana tugas orang tua, tugas orang Oh, anak. wah itu. Wah betul itu. Khotbah tentang rumah tangga orang itu, ya misalnya tentang hubungan bagaimana orang tua mendidik anak Iya. kayak gitu kan. Bukan yang Ada. belum pernah kita lalui itu sesuatu yang ada tantangannya. Tapi itu, Kak, itu yang bisa jadi ketakutan tak jatuh karena Hmm. makanya setiap saya itu berkhotbah pasti akan ada selalu aku bilang begini. Bapak Ibu, jangan lihat saya sebagai utma, jangan lihat saya sebagai mahasiswa, tapi lihat saya sebagai hamba Tuhan. Karena meskipun saya belum berkeluarga, saya percaya bahwa firman yang akan kita bawakan ini itu mencakup Hmm. tentang keluarga. Hmm. Misalnya kayak kayak begitu. Hmm. Jadi kayak enggak mau Ah, kami memang bawa dulu ya, ya. saya sebagai Jadi utma itu, saya. jadi itu kau pakai untuk apa ya, sebagai pengingatnya mereka tuh. Iya. Hmm. Banyak sih sebenarnya kayak karena ada juga yang tidak rajin gereja kayak kom bapak begitu. Hmm. Ada juga yang dibilang bagaimana tanggung jawab seorang ibu karena kalau dibilang ibu-ibu itu dibilang cerewet tuh, tapi bagaimana cerewetnya bagaimana dulu itu kan kadang-kadang ada cerewet yang betul-betul cerewet tapi asik, tapi ada cerewet yang kayak kena betul hatinya kita kan begitu, kayak kayak Hmm. begitu. Ah, Ya, itu yang saya bawakan juga biasa. kau punya tidak khotbah yang menurutmu khotbahmu, kau senang sekalian ini khotbah dan orang juga kau rasa senang. Ada, Ah, ada. khotbah tentang apa? Ini orang lama dan orang baru yang bagaimana Paulus lebih kepada kan kalau kita bilang orang lama orang baru berarti yang diartikan itu orang lama itu nenek-nenek, orang-orang tua dan orang baru itu anak muda generasi baru. Tapi bagaimana Paulus itu sebagai kalau dia bilang melihat orang lama dan orang baru itu orang lama itu yang belum mengenal Allah, orang baru itu Hmm. yang sudah mengenal Allah. Itu yang saya bawakan terus Pak biasanya. Hmm. Mungkin di Israel lagi nanti saya bawakan ini. Karena kan saya mau Poin anunya, poin apanya ya? Implikasinya, aplikasinya untuk kehidupan ini apa? Kurang iya lebihnya itu itu khotbah. kayak Hah. lebih kepada karena kita sudah bilang mengingat kita sudah tahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kayak dibilang selamatkan kita tuh Kak, berarti kita harus ikuti ajaran-ajarannya begitu. Karena kalau kita lihat itu ayat berapa, kenapa lupa itu ayat? Itu kan orang lama bagaimana kayak menghina, mencaci maki. Dia kan Hmm. lebih banyak di situ. Nah orang baru itu kayak bersabar, bertekun dalam Tuhan. Itu Hmm. gitu. Kenapa kau bilang itu berkesan khotbahmu yang gacuanmu sekali? Kayak sampai aku bilang berkesan karena memang banyak sebagai kita orang Kristen kan begini Kak. Kenapa lebih ku bilang saya begini, lebih susah orang sekarang sebenarnya daripada Paulus dulu untuk memberitakan Injil. Paulus dulu hanya bisa mengkristenkan orang. Tapi sekarang kita ini bagaimana orang Kristen dikristenkan begitu. Jadi Orang seakan-akan Kristen dikristenkan. ya, orang yang mengenal Tuhan ini kan kita kenal Tuhan. Hmm. Tapi kadang-kadang ajaran-ajarannya itu kita tidak ikuti begitu gitu. Nah kan kalau Gokil. tapi biasa jujur Kak, ada menjelis di sini yang bilang kan saya biasa begini. Utma bagus khotbahmu. Aku suka kalau kau ada lagi singgung-singgung orang sedikit. Nah begitu. Tapi saya selalu bilang begini Kak. Ibu minta maaf. Mau kalau dibilang singgung saya enggak berani singgung. Mungkin kalau ada ucapan yang membuat dia tersinggung bagus. Puji Tuhan toh. Tapi kalau mau dibilang karena ada memang mau untuk singgung dia tidak bisa. Tidak mau Kak. Karena aku bilang saya berkhotbah cuma mau mengingatkan begitu Kak. Bukan untuk menyinggung. Begitu saja. Oh, maksudnya ini si ibu ini mau kau singgung orang tertentu langsung Yo, secara personalnya. misalnya kan ada orang yang tidak ikut ikut Hmm. perjamuan lah misalnya. Nah Hmm. itu Hmm. kayak begitu. Oke, ini apa hambatan paling ini selama pelayanan? Hambatan apa itu? Menurutmu kesulitanmu yang paling kurasa?
kesulitan. Ini kak, betul ini. Satu poin lagi nih. Bu, ini pengalaman ini. Kalau memang mau turun pergi teman-teman tuh, diharuskan itu Hmm. baca-baca tentang Alkitab. Karena dari situ banyak bahan-bahan. Karena kalau kita cuman, karena ada biasa tiba-tiba itu betul-betul setengah mati untuk cari. Itu yang bikin lama kak, biasa hambatan itu bikin lama. Lama karena bagaimana saya kayak cari itu ayat-ayat yang betul-betul kena dengan orang itu atau keluarga itu. Jadi itu yang bikin susah biasa. Harus baca-baca Alkitab. Jarang baca Alkitab sih kak, sebenarnya kalau saya. Hmm. Ya, aku ya. Memang Kalau kakak, harus memang sering baca Alkitab. iya, kalau sekarang itu kakak lihat di Alkitab ini sekarang banyak sekali itu yang tanda-tanda kuning karena saya itu lagi belajar terus. Hmm. Sekarang ini banyak sekali tanda-tanda kuning. Luar biasa. Oke, itu kan kayak menurutmu perilakumu yang harus sebenarnya kita ini tuh. Iya, eh jadi kan pelajaran gitu, mhm. pengalaman itu. Ya, 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 ya. Terus apa ini hal yang menurutmu sangat membantu sekali kau dapat dari apa yang sudah kau lalui di kampus teologi yang sangat membantumu pelayanan sekarang? Mental, Mental. mental untuk bagaimana kita lebih kepada teman-teman misalnya kalau di kelas aktif itu bagus, mental di situ sebenarnya percaya diri. Percaya diri. Iya, Memang jadi kau kan pernah dapat momen apa di tempat praktek yang menguji mentalmu? ya kayak naik-naik kayak bikin kak tiba-tiba disuruh naik mimbar sementara masih dalam keadaan mabuk. Jadi kan Amin satu hari itu langsung tiba-tiba itu betul-betul mentalku kena itu karena apa? Belum saya pernah lihat gedung gereja, belum saya tahu siapa ya ibu pendeta, belum saya tahu bagaimana itu dalamnya gereja, situasinya gereja itu bagaimana. Jadi belum Tunggu, belum tunggu, 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 tunggu. Yang kau bilang tadi mabuk, masih dalam keadaan mabuk. mabuk 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 dari perjalanan dari Sofipi, maksudnya Itu dari kau Makassar. perjelas. Orang orang nanti kira kau mau Oh, mabuk minuman. minuman tidak. Maksudnya dari perjalanan Makassar kan kan hari Jumat Nah, saya ingat itu, itu. Jadi, hari Jumat. jadi, Hari Jumat kami berangkat kalau tidak salah dari sana hari Jumat iya sampai di sini Ternate jam 2-an kayaknya kalau tidak salah. Iya jam 2-an dari Ternate ke Sofipi Tobelo ini Sofipi itu ada 30 menit kah 1 jam kah karena kami sempat lagi putar balik tuh kak baru kan saya orangnya memang susah untuk kayak karena baru saya alami nih jalur darat, jalur udara sama jalur laut. Wah itu betul ah, setengah sekali kak itu. ah, Sampai di sini masih teler, masih maksudnya ya mabuk kendaraan ya, mabuk mabuk kendaraan kendaraan. kau. Kendaraan. Jadi datang ibu pendeta aku bilang begini, Utma, besok lusa kau yang pimpin. Saya kira bercanda pertama kak. Saya kira Hmm. bercanda. Terus saya bilang begini, ih iya bu serius ini. Dia bilang iya, ngana kalau tara mau banyak alasan kita pukul ngana. Oh saya dikasih gitu toh. Ini kan pendeta cewek tuh kak, pendeta cewek. Wih, iya ibu saya nanti ambil. Ini lama kelamaan ternyata tapi kan saya belum percaya nanti bilang bapak di sini bilang iya kok betul yang ambil karena ibu pendeta itu mau pergi Manado jadi kalau kau ndak ambil sekarang ini ibadah mimbar ndak akan ketemu muka sama ibu pendeta ndak akan lihat untuk ibadah begitu Hmm. ndak ada penilaiannya jadi kayak Hmm. begitu gitu jadi itu yang betul-betul itu mental kok di situ kayak Tuhan kenapa sampai tiba-tiba begini setengah mati sekali itu juga kalau keluar air mata ada keluar air mataku Keluar iya air matamu? keluar berdoa kayak itu sambil keluar air mata. Eh, saya pikir kau orang yang, kan kita pernah lama cerita-cerita toh. Kau Yang sendiri cengeng pernah bilangin bilang ke kan saya kalau kau itu orang yang nggak susah sekali menangis. iya sih betul kak Tapi ini keluar air matamu. iya ini barusan ini karena kayak aku bilang kayak bagaimana sekali kayak karena memang belum ku tahu ini situasi di sini belum kan malam kak sampai sini jadi cuman ini rumah yang ku tahu di sini rumah mau dibilang tetangga belum gereja apa lagi gereja tuh nanti jam 8 pagi baru ke sana kak jalan-jalan ke sana kak jalan lihat-lihat itu mimbar itu pun Kau melayani mimbar menangis karena kau takut ketakutan tidak berikan yang terbaik untuk Tuhan. ya itu kak bukan bukan cuma untuk Tuhan sebenarnya kalau lebih kupikir tuh kak Hmm? kalau masalah terbaik atau untuk Tuhan itu
jelas itu yang sudah terbaik yang saya mau lakukan untuk Tuhan. Toh meskipun mungkin salah-salah, tapi saya percaya bahwa Tuhan mengerti dan itu yang terbaik bagi saya dan Tuhan. Tapi kalau jemaat, meskipun sudah terbaik, tapi kalau ada salah-salah berarti itu yang bukan terbaik bagi jemaat kalau begitu. Ih, keren, 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 keren. Jadi lebih ketakutanku bukan pada Tuhan tapi kepada jemaat. Nah itu. Jadi Begini. kok lebih takut jemaat daripada takut Tuhan? Bukan lebih takut jemaat. Maksudnya saya takut karena kan saya percaya bahwa kalau Tuhan yang saya enggak akan takut karena aku bilang ya ini yang hasil yang terbaik yang saya lakukan, saya berusaha tuh dan Tuhan pasti tahu itu. Tapi kalau jemaat ini meskipun saya yang lakukan yang terbaik, tapi kalau memang ada salah sedikit pasti akan dianggap salah bukan terbaik. Begitu. Iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Karena begini, sebagus-bagus apapun kok kadang khotbah, kadang jemaat itu kadang ada tentang penilaiannya tersendiri toh. Iya betul. Hmm. Dan betul yang gue bilang. Sebaik apapun metode yang kita gunakan, apapun itu, tapi yang terpenting sebenarnya hati yang tulusnya kita untuk jadi berkat di khotbah yang kita toh. Dan Iya. itu kan Tuhan pasti sudah eh, paling paham apa yang kita eh, ini kan. Ya, bagus, bagus, bagus. Jadi tuh Nah, masih ada tidak yang pelajaran yang kau dapat yang pelajaran banyak. membantumu? Kalau dibilang Apalagi? pengalaman di sini kayak saya apa ya? Ini pernah satu kali saya salah kak sebenarnya. Salah itu ini salah pijak kak sebenarnya. Karena kan yang kupikir tuh inilah kesalahanku tuh sotak-sotak. Saya ibadah pelayanan, Hmm. ibadah pelayan itu tuh kak cuman keluarga-keluarga majelis saja yang ada. Majelis saja tuh ibadah keluarga pelayan. Nah yang salahku itu karena saya bilang begini, siapa siapa yang sudah paling lama periodenya di sini toh. Saya kira toh kak paling lama periode ini cuman 2 tahun lah atau 3 tahun toh periode begitu. Ternyata ada yang sampai 10 tahun periodenya di sini. Itu yang bikin kena mental karena aku bilang kenapa sampai saya bertanya begitu bodohku ini karena coba saya tidak bertanya begitu mungkin tidak ketakutan di dalam diri tapi karena sudah aku pertanyakan begitu dan dibilang 10 periode berarti ini lebih tua daripada saya dong. Jadi kayak dia Aha. lebih tahu perjalanan-perjalanan untuk bagaimana berkhotbah, bagaimana itu isi Alkitab, karena ini 10 periode. Sementara kita yang baru-baru ini mau mencerminkan kayak dibilang itu lagi kayak menegur begitu mau berkhotbah, apalagi khotbah para pelayan tuh kak itu saya tidak bisa sekali Oh ya, mengkhotbah para pelayan. pelayan di. Iya, ya itu paling susah kak. Jadi yang kuambilnya itu kemarin paling tentang tugasnya, tapi kalau masalah yang kayak ke pribadi yang lebih lain lagi itu susah sekali mau kuambil itu pelayan, tidak bisa kak. Hmm. Begitu. Hmm. Hmm. Itu yang bikin ada lagi satu ini kak ibadah apa ini kalau kita yang kayak ibu-ibu menabung begitu ya, tapi kumpul-kumpul uang lagi. Apa lagi? Arisan. Arisan, ibadah arisan pendidikan. Ini saya pertama betul betul saya tidak tahu ini ibadah arisan ini mau bagaimana toh? Apa yang kita Ih, mau? orang Apa Mawasa kita mau? tidak pernah, orang Mawasa tidak pernah lakukan arisan. Bukan pernah kak. Tapi maksudnya apa yang kita mau khotbah dalam arisan ini? Apakah orang-orang yang tidak mengumpulkan uang atau bagaimana? Begitu. Iyo, sumpah saya pusing toh. Ini ibadah arisan nih. Apa gimana ini ibadah arisan? Makanya, itu bagusnya kak. Jadi Karena kan khotbah tentang apa? Khotbah tentang apa? kakak tahu tuh kalau saya orang yang paling banyak bertanya biasa, meskipun Hmm. pertanyaan-pertanyaan kecil begitu ya, kayak receh, Hmm. pertanyaan-pertanyaan receh tuh. Jadi saya bertanya, Pak, ini maksudnya ibadah arisan pendidikan ini bagaimana toh? Dibilang begini. Jadi ibadah arisan pendidikan itu bukan bukan kayak kayak kita yang misalnya arisan nanti yang kena namanya itu yang ngambil tuh kak, bukan begitu. Tapi ibadah arisan ini kayak menabung, mereka menabung misalnya kayak kena kasih masuk 500 toh saya 300.000 saya butuh ini saya butuh berarti 800 ini saya butuh toh saya ambil lah nanti kalau kakak lagi yang butuh berarti saya harus kembalikan lagi ke kakak itu 500.000 begitu. Iya. Arisan, Jadi kayak arisan,
arisan memang begitu. Jadi itu yang bedakan Tapi, arisan dengan judi. tapi bedanya tuh Kak, bedanya karena orang ndak pakai harus namanya ini yang dikocok-kocok nama, tapi dia yang siapa yang butuh itu yang ngambil. Oh begitu. Iya, itu bedanya. Hmm. Jadi Hmm. ibadah kenapa sampai dibilang ibadah arisan pendidikan karena untuk membantu keluarga-keluarga yang misalnya ada anaknya mau kasih kuliah atau apa tuh. Masuk ini yang terakhir lah dari saya. Iya. Pasti ini akan selalu nanti ke depan akan saya tanyakan ke mahasiswa-mahasiswa yang lagi praktek. Hmm. Apa pelajaran apa yang paling yang sudah pelajaran berharga apa yang sudah kau dapat selama 1 bulan ini? Penghargaan apa Kak? Maksudnya Pelajaran. pelajaran Ya, pelajaran ya selama hidupmu selama 1 bulan ini. apa ya? Karena banyak sekali soalnya pelajaran yang aku dapat di sini Kak. Nah, yang bilang saya semua, kenapa? Pelajaran. Jangan kita simpulkan dulu. Pelajaran yang jadikan saya kayak jadi motivasi begitu tuh Kak untuk di sini Eh, apa atau yang buat kayak pelajaran yang kau dapat selama kau di situ yang kayak bisa kau ambil untuk pelajaran hidupmu? oh ini Kak, kesabarannya orang-orang di sini sama penerimaan orang-orang baru. Hmm, Kayak itu terbuka dengan tinggi ya. orang-orang. Itu yang paling saya. Makanya nanti kalau mungkin kamu baca-baca laporanku asik. Tidak lama saya masukkan ini Kak nanti di laporanku ini. Ah, apa? Bisa saya masukkan ini yang kayak kita lakukan sekarang ini. Hmm, Bagaimana kayak mau dibilang bukan evaluasi tapi apa namanya? Kayak belajar untuk apa lagi namanya kalau kayak kakak bilang kayak ini. Ini bisa saya masukkan nanti di pelaporanku. Nah di pelaporanku itu ada aku tulis ini saya jatuh cinta sama eh keakraban saya semangat dalam pelayanan karena saya jatuh cinta dengan jemaat. Bagaimana jemaat selalu terbuka dengan saya, selalu memberikan saya kenyamanan begitu. Karena betul saya nyaman di sini. Jadi penerimaannya sebenarnya Kak, penerimaan orang-orang baru untuk jadi pelajaran. hmm. Kalau itu saya. Jadi kalau ada orang maba nanti ini berarti saya harus menerima semua ini kalau maba masuk ini. Tadi kau sendiri sudah aku itu, kau sudah baca lebih pada akhirnya kau merasa kayaknya baca Alkitab itu sangat diperlukan sekali. Apa itu Kak? Kayak baca Alkitab, Iya perlu, iya. Itu perlu ya sekali. kayak pokoknya adalah kebiasaan-kebiasaan perilakumu yang berubah, ketepatan waktu dan lain-lain sebagainya. Hmm. Iya toh, Iya betul. seberapa besar harapanmu untuk tetap pertahankan sifat-sifat itu walaupun kau sudah pulang lagi? Bukan lagi seberapa besar Kak. Mungkin kalau saya harus bukan lagi kayak gue hitung persennya 10% lah 590% lah kalau bisa 100% saya mau ubah Yakin juga. itu itu kan rencananya kita tapi kan nggak tahu lagi situasi lah gitu Kak. Tapi kau berharap sekali tetap pertahankan itu. Berharap sekali saya. Hmm. Jadi kau sudah layak ini menurutmu kau layak untuk menjadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Oh tapi jujur Kak saya bilang begini, saya bilang kan jemaat kan ada kemarin dia bilang ini Utma Hmm. saya mau jodohkan kau di sini di Tobelo sama kau mau nah nanti kalau jadi pendeta kau bagus kau di sini langsung saya bilang begini Kak. Saya minta maaf Pak, kayaknya saya kalau mau jadi pendeta masih belum belum ada kepikiran sama sekali. Saya bilang begitu Kak. Dia bilang Terus iya itu Kak. Bapak bilang, Dia bilang kenapa? iya dia bilang kenapa? Dia bilang Hmm. saya lebih kepada kayak kementerian agama begitu kayak perkantoran saja. Dia Hmm. bilang oh iya. Dia bilang iya Pak saya tidak terlalu aneh dengan pendeta. Tapi tidak tahu Terus apa jawab? jalannya Tuhan. Tapi tidak tahu, saya bilang kan tahu Kak, tapi tidak tahu jalannya Tuhan ya Pak. Takutnya saya bilang saya menjadi mentor tapi ujung-ujungnya jadi pendeta. Dia bilang oh iya betul juga Dia bilang iya Pak. Dia bilang jadi mau lanjut S2? Dia bilang iya. Tapi ngana pehot bagus masa tara mau jadi pendeta? Dia bilang iya berarti puji Tuhan kalau hot baku bagus berarti Bapak yang senang atau? Dia bilang iya sih betul juga. Jadi penasaran lagi soal khotbah. Bener, dari mana kau tahu kalau jemaat itu tulus
puji khotbahmu, bukan cuma sekedar Ah, basa-basi. itu tuh kan. Kita tahu juga sebenarnya. Ini saya tidak tahu ya, apakah orang juga tahu sebenarnya lihat di bagus disukai khotbah atau tidak. Bukan cuma ditanya, bagus khotbahmu, mah bagus khotbahmu. Tapi bagaimana betul-betul kayak orang itu, misalnya kayak saya tuh kan, saya kasih tahu orang, berarti terus kan ada biasa saya kayak saya kasih akan evaluasi, kayak bukan evaluasi, saya tiba-tiba saya bilang begini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, poin pertama tadi apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, dijawab sama mereka. Nah, itu aku bilang masuk di situ dan mereka senang dengan itu Kak, kayak karena ketawa, lucu-lucu. Itu yang aku bilang, oh berarti mereka senang jadi dengan khotbahku. Karena kan ada juga yang serius, dilihat serius tapi mereka melihat lain begitu, kayak iya serius memang tapi dia kayak lihat HP-nya lah atau ada yang pegang mulut begini atau begini. Ini itu paling jengkel lagi kalau ada yang begini. Itu paling saya tidak suka itu. Ya kan ada yang biasa Hmm. kalau kita lihat karena kentar aja sebenarnya yang mana dilihat orang lihat hot banyak kita sama tidak sebenarnya. Ah. Oh, kau Nah, perhatikan cemat. Kau tahu kalau ini kalau mereka bosan atau menyimak. iyo jadi makanya itu saya bilang Kak, situasi saya biasa lihat situasi karena kalau kulihat lagi kayak boring tuh, boring ini jemaat, saya akan carikan hal-hal yang membuat lucu lagi dalam ayat itu atau kan biasanya itu lebih kepada pengalaman-pengalamanku saya bawakan. Karena kan memang lucu-lucu kalau saya bawa-bawa pengalamanku dulu. Banyak Hmm. pengalaman yang lucu-lucu makanya itu yang saya bawa-bawa. Hmm. Kayak begitu saja. Tapi tidak tahu kalau orang orang lain tidak kan. Eh, Kalau saya saya itu. saya tanya Kojo ini karena saya tahu kalau khutbah aku bagus atau tidak. Salah satu dari saya sendiri dengan ya kembali lagi respon jemaat bisa kita lihat sendiri yang mana betul-betul tulus. Eh, apa tips khutbah yang bagus dari kau versimu? Jadi kayak kita pendeta tapi ditanya-tanya begini kayak. Enggak, tapi ini versimu. Jadi ya kau berhak tuh mau bilang apa ya selama pengalamanmu. Maksudnya iya maksudku ya tips bagaimana khotbah bisa jadi Dilihat berkat bagi tenangnya. pendengarnya. Jangan kalau saya tuh Kak, tipsku jangan terlalu kayak apa namanya? Baca teks sama itu saya paling jarang baca teks. Saya karena kan kayak begini ke saya dan kakak ini bicara bicara begini. Jadi akan ada tanya jawab yang saya kasihkan tipsnya itu tanya jawab supaya mereka tetap konsen takut kalau tidak jawab itu. Jadi biasa kayak misalnya ya bapak ibu dalam pembacaan kita ini apa yang mau disampaikan. Jadi banyak-banyak tanya jawab sama lelucon-lelucon kalau bisa bagi saya. Bukan Mhm. lelucon yang kayak kayak bagaimana kan ada juga biasa kalau lelucon-lelucon kan dibilang melucu kayak bagaimana tuh Kak. Tapi saya salah satunya itu kalau khotbah pasti praktek. Misalnya ada di sana tuh minum, saya angkat angkat tangan begini minum. Jadi kayak saya kan praktek-praktek yang begitu yang saya bawakan juga. Nah, ini Hmm. yang lebih mengerti orang. Bukan cuman karena ada yang bicara saya itu, tapi saya lebih kalau banyak praktek kok minum atau makan. Saya mimbar makan, bilang makan, makan. Hmm. Kau mainkan gestur juga. Iya, gestur tubuh. Hmm. Kayak begitu. Saya sendiri juga rasa bicara dengan kau ini kayak betulan nah. Eh, yang biasanya kita bicara kayak pasti lebih banyak lucu-lucumu, toh apa Iya. mau berbobot kalau nongkrong-nongkrong kita, tapi kok biasa lebih lucu. Tapi kali ini kok kayak apa ya, terlalu Lalu serius. lucu juga setua di sini. Saya mau Nah, kok terlalu jujur dulu. serius, serius. Kok terlalu serius sekarang. Tapi ya bukan ke negatif nah. Tapi bagus lah, yang ada perubahan. Oke, Assalamualaikum. siapa tahu ada teman angkatanmu, khususnya teman angkatanmu atau yang lagi praktek, lagi nonton ini. Kok ada mau Tentang sampaikan apa sesuatu lagi? tidak ke mereka? Hmm. Oh, yang teman angkatanku. Entah ya, yang lagi praktek lah, praktek. Ya, lagi pelayanan sekarang. Maksudnya yang saya mau sampaikan. Ya, Oh, ada iya. tidak mau kau sampaikan ke mereka? Sebab ada yang nonton. Kalau saya bagi yang nonton mau kakak-kakakku yang 20, 19, Hmm. Hmm. maupun saudara-saudaraku yang praktik PJ ataupun adik-adikku yang lagi mungkin observasi-observasi itu Kak. Atau teman angkatanku yang lagi menjaga di asrama.
Aduh. Jangan. Maksudnya yang pelan-pelan. Saya maunya tetap jaga kesehatan, karena itu bagi saya Kak, kesehatan paling utama. Sama bagaimana kalau pembawaan, saya tidak bisa batasi mereka. Bagi saya Kak, karena beda-beda pembawaannya orang. Kalpin itu kemarin dibilang kan terlalu serius. Itu Kalpin. Wih, minta maaf ini Kalpin. Saya minta maaf di sini sama Kalpin Kak. Karena memang Kalpin dicari tadi bilang terlalu serius toh, dan juga memang kurang komunikasi dengan jemaat. Itu karena apa? Jarang untuk keluar toh, karena mungkin ibu pendeta atau apa, mentornya toh. Tapi karena saya tidak sama mentor, jadi puas kok untuk relasi dengan jemaat. Itu jadi relasi juga. Bagaimana relasinya supaya kadang-kadang itu relasi itu buat nyaman di jemaat kan. Itu bagi saya. Karena kalau tidak berrelasi itu memang tidak nyaman di jemaat. Ada yang begitu. Sudah cerita sama teman angkatanku juga. Karena sering dipaksa relasi tapi tidak relasi, makanya dia tidak nyaman. Kesehatan dan relasi dari Utma. Nah, itu saja. Oke, mantap. Utma, thank you ya sudah mau. Padahal kau tadi baru pulang dari mabuk-mabuk. Morotai. Pulau Morotai, Kepulauan Morotai. Kau pulang mabuk-mabuk tuh? Mau perjalanan kita tadi. Iya, mau perjalanan memang mau perjalanan. Itu nanti jadi clickbait kok. Karena nanti kan tadi kau bilang tuh disuruh pelayanan terus saya masih mabuk. Wah, itu clickbait kok nanti. Yang saya jadikan nanti klip-klip di Instagram tuh biar banyak orang yang hujat kok. Padahal sebenarnya yang kau sampaikan isinya daging anja. Ya, oke, Mbak, thank you, Sudah orang tertarik Kak, begitu toh? Oh, iya. Tertarik atau malah makin malas nonton. Ya, oke, thank you, Natma.